Oke. Udah saya rekam ya. Ya, boleh. Oke. Hari ini kita belajar, seperti tadi yang Bunda bilang, kita belajar tentang bilangan prima pada masih di bab 2. Karena sebelumnya kemarin kita sudah belajar kelipatan bilangan dan juga faktor bilangan. Ya. Pokok pembahasan yang kita bahas itu ada 3. Yang pertama ada bilangan prima. Lalu yang kedua faktor prima. Dan yang ketiga adalah faktorisasi prima. Pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama bilangan prima. Yang kedua itu faktor prima. Dan yang terakhir itu adalah faktorisasi prima. Jadi diperhatikan baik-baik. Boleh kalian menulis. Kalian boleh menulis sambil Bunda menjelaskan. Jadi kalau ditanya boleh dicatat, boleh dicatat. Boleh di-capture, boleh di-capture. So, senyamannya kalian saja. Senyamannya kalian saja ya. Kenapa? Apa maksudnya Bunda capture? Capture is like a photo ya. Boleh difoto gitu maksudnya. Nah, Oke? Ya. jadi Boleh dicatat. Kalau tidak mau mencatat juga tidak apa-apa. Kan ada yang tanya tuh, Bunda boleh dicatat? Boleh. Selagi Bunda menjelaskan, kalian boleh mencatatnya. Ya. Oke, jadi kita bahas dulu materi yang atau pokok materi yang pertama tentang bilangan prima. Oke, bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangan prima itu hanya terdiri dari 2 faktor. Yang perlu kalian garis bawahi itu adalah bilangan prima itu terdiri dari 2 faktor. Faktornya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, bilangan prima cuma terdiri dari 2 faktor. Just 2, hanya 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya bilangan itu sendiri? Iya, di sini kita bahas. Ingat ya, faktor itu adalah pembagi suatu bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Oke, sekarang apa sih maksudnya bilangan itu sendiri? Kita lihat di sini, misalnya Bunda punya 2, angka 2. Kemarin sudah belajar kan tentang faktor. Kita bisa bikin atau menggunakan tabel, bantuan tabel. 2 itu bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 1, hasilnya 2. Lalu 2 juga bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 1. Ya, jadi 2 itu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 0. No, kalau 0 kan hasilnya 0. Bisa, jadi 0-nya tidak termasuk ya. 0-nya tidak termasuk. Oke, lalu maka faktor dari 2 itu berapa? Faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Baru kita cek di sini. Nah, 2 itu kenapa? Berarti Baru itu prima ini yang nomor 4 ini berarti semuanya bisa dong. Bagi 1. Lalu 2 itu kan faktornya ternyata cuma 2 nih. 1 dan 2. Oke, sekarang kita cek tadi. Tadi kan bilangan prima itu terdiri dari 2 faktor, yaitu 1. Oke, 1 sudah benar. Lalu bilangan itu sendiri. Faktor dari 2 ternyata ada 2. Yaitu 2 itu maksudnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi angkanya kembar. Gitu ya. Jadi faktor dari bilangan prima itu cuma 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri apa di sini? Karena di sini faktornya 2, maka juga ada 2.
Oke, lalu Bunda, 1 itu termasuk bilangan prima enggak? 1 itu termasuk bilangan prima enggak? Tidak. Kenapa? Karena 1 itu faktornya cuma 1. 1 aja, yaitu angka 1. Karena 1 itu kan cuma bisa dibagi 1. Udah. Faktornya cuma 1. Berarti 1 itu bukan bilangan prima. Bagaimana dengan 4? 3. 3. Oke deh, kita coba 3 dulu. 3 ya. 3. 3 itu kita bikin faktornya dulu. 3 itu bisa dibagi berapa aja? 1. Benar, 1. Hasilnya 3. Lalu 3 bisa dibagi berapa lagi? 3 bisa dibagi berapa lagi? Dengan 3. Hasilnya 1. Jadi faktor dari 3 itu sama dengan 1 dan 3. Bun, saya sudah pernah belajar. Iya, yang sudah pernah belajar berarti boleh dicek lagi ya. 1 dan 3. Berarti kira-kira 3 termasuk bilangan prima bukan? Ya. Iya, karena terdiri dari 2 faktor terdiri dari 2 faktor dan faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 3. Bagaimana tadi dengan Bunda bilang dengan 4? Nggak bisa, kaunya. Iya, karena kenapa Kenzo? Karena 4 dikali 1, 4. Itu 1, 2, 4. Dari 3. Iya, jadi 4 itu kan bisa dibagi 1. Hasilnya 4. Lalu 4 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 2. Lalu bisa dibagi lagi dengan 4. Hasilnya 1. Nah, ternyata faktor dari 4 itu ada 3, yaitu 1, 2, dan 4. Karena ada 3 faktor, berarti bukan bilangan prima. Walaupun di dalamnya ada angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 4. Ya. Bunda. Iya. Mau ke WC? Boleh. Ya. Jadi yang kalian garis bawahi adalah bilangan prima itu terdiri dari 2 faktor. Hanya 2. Yang puluh-puluhan kan berarti banyak. Berarti ini semua yang besar-besar ini kan itu. Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, jadi faktornya cuma 2. 1 dan bilangan itu sendiri. Cuma bisanya 1 sama 3 aja. Ya, contoh misalnya tadi kita sudah bahas kan tadi hasilnya 2 dan 3. Maka bilangan prima itu contohnya ada 2 dan 3. Lalu coba kita cek di sini. Mana saja yang termasuk bilangan prima? Bunda mau tanya. Kenzo, give me one answer. Yang mana bilangan prima? Nomor angka berapa saja? 5. Pilih 1. Mulai dari angka yang paling ujung. Dari angka 1, 2 gitu. Yang mana? Pilih 1. 1 kali 13. 12. Berapa Kenzo? 2? Bilangan prima bukan? Enggak. 2. Coba kita cek dulu 2. 2 bilangan prima bukan ya? Jadi 2. 2 dibagi 1 berapa Kenzo? 2. Lalu 2 bisa dibagi berapa lagi? 2. Oh, bisa dibahas tentang 2. Iya, 2 dibagi 2 lagi hasilnya 1. Berarti faktor dari 2 itu berapa? 1 dan 2. Berarti termasuk bilangan prima bukan? Termasuk bilangan prima. Why Kenzo termasuk bilangan prima? Karena terdiri dari 2 faktor dan 2 faktor itu 1
dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Jadi 2 termasuk bilangan prima. Oke. Ethan, mana lagi bilangan prima, Ethan? Selain 2. Bun, contohnya 3, 5, 7, 11, 13, 14. Ya, boleh lihat di situ 3, benar. Lalu, apa lagi? Sanjaya, mana lagi Sanjaya? Faktornya cuma 2, yaitu terdiri dari 10. Coba kita cek dulu 10 ya. 10 kita bikin. Faktornya 10. 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, lalu hasilnya 5. Oke, lalu 10 kita bagi 5 lagi, hasilnya 2. Lalu 10 bagi 10 lagi, hasilnya 1. Ada berapa faktor nih di sini saja ya? Ternyata ada 4. So, 10 bukan bilangan prima. Oke, mana Sanjaya kira-kira? 11. Siapa yang menjawab 11 tadi? Saya. Ya, benar. 11 ya. Karena faktornya cuma 1 dan 11. Lalu, Aldo. Mana lagi Aldo? Mana lagi Aldo? Sudah ada 2, 3, 11. 7. Oke, sekarang kita cek 7. 7 cuma bisa Bun, dibagi 11 ada 3 nggak sih, Bun? 1. Lalu 7. 7 dibagi 7, hasilnya 1. Ya, 7 itu ada 2 faktor, yaitu 1 dan Enggak, ada 1 lagi, Bun. berarti 7 itu adalah bilangan 3/5. Lalu, Ini kan dari 7. ya, lalu mana lagi? 2. Nanti. Mana lagi Jessica? Mana lagi kira-kira Jess? Sudah ada 2, 3, 7. Mana lagi Jess? 11 sudah? 13. Iya, 13. Benar. Kenapa? Kalau kita bikin 13. Bunda, bolehkah saya ke toilet? Boleh ke toilet. 13 cuma bisa dibagi 1. Hasilnya 13. Lalu 13 cuma bisa dibagi 13. Hasilnya 1. Berarti 13 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena faktornya cuma 2. 1 dan 13. Yang terdiri dari angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Lalu, Jennifer. Mana lagi Jennifer? 61. 61. Jangan yang jauh-jauh, dekat-dekat dulu, Jen. Iya. Dan yang dekat-dekat dulu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aku bilang yang prima nih. 37 boleh? 37, oke, boleh. 37 benar. Bunda ke toilet. Boleh ke toilet Ulan. Lalu, kira-kira Aisyah. Mana lagi Aisyah? Nah, Berapa Aisyah? 23. Iya, benar. 23. And then? 19. 16? Coba kita cek 16. 16 itu bisa dibagi 1. Hasilnya 16. 16 dibagi 2. Hasilnya 8. 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Nah, lebih nih dari 2 faktor. Berarti 16 bukan bilangan prima. 16. Coba mana lagi kira-kira? Aku. Rachel? 17. Saya. 17, ya. Lalu 21? 21 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Berarti bukan ya. Lalu 29? 29? Ya. Iya, Bun. 29. Oke. Ya, nanti boleh. Begitu caranya kalian buat dulu faktornya. Jadi bilangan prima itu hanya terdiri dari 2 faktor.
Yaitu faktornya cuma 1 dan bilangan sendiri. Ya, bilangan prima itu hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, nanti boleh dicoba. 31, Bun. 31, oke benar. Ya. 39 juga. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti sore aku sudah main orang. Belum. Lalu tadi 1 itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena tadi 1 itu hanya memiliki 1 faktor, yaitu hanya 1 saja. Lalu 4 juga bukan bilangan prima karena memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Berarti 4 bukan bilangan prima. Ingat tadi bilangan prima itu hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya nanti ada bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya 3 berarti faktornya cuma 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri apa? 3. Kemudian 2. 2 itu faktornya cuma 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Begitu juga dengan 5. 5 itu cuma bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi 5. So, faktornya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 5. Itu ya. Contoh lagi. Nah, misalnya di sini ada soal tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 20. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 20. Berarti angka 5-nya tidak ditulis dan 20-nya tidak ditulis. Siapa yang bisa bantu Bunda? Apa jawabannya? 11. Iya, Jennifer. 11. Berapa, Jen? 13 dan 17. 11, 19. Oke, coba kita cek. Iya, ada 13-nya. 13-nya ketinggalan. Ada 7. Dimulai dari angka 7. 7, lalu 11, 13, 17, dan 19. Ya, berarti artinya dia di antara 5 dan 20. Di mana angkanya lebih dari 5 tapi kurang dari 20. Maka jawabannya ada 7, 11, 13, 17, dan 19. Ya. Supaya kalian nanti makin paham, nanti kalian boleh cek sendiri. Tadi kan ada tabel tuh, kalian boleh bikin tabel dari 1 sampai 100, kalian boleh cek sendiri mana yang termasuk bilangan prima. Nanti boleh dibikin ya. Lalu kita masuk ke soal nomor 2 nih. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Siapa yang bisa bantu Bunda menjawabnya? Berarti nilainya itu lebih dari 15 tapi kurang dari 30. Oke, Rama mau jawab, Rama? Apa jawabannya, Rama? 18. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Apa, Rama? Oh, turun lagi tangannya Rama. Siapa yang bisa bantu Bunda? Siapa yang bisa bantu? Bunda belum lihat nih siapa yang mengangkat. Ya. Saya. Itan ya? Oke, Itan. Apa jawabannya, Itan? 17, 19, 53, 18. 17, 19, terus apa lagi? 17, 19, 23, 29. Oke, sekarang kita cek. Good, Ethan. Benar jawabannya. 17, 19, 23, dan 29. Good. Oke. Nomor selanjutnya.
Nomor 3. Oke. Tentukan bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti angkanya dimulai dari angka yang paling kecil tetapi tidak melebihi 10. Siapa yang bisa bantu Bunda nih? Aisyah, oke Aisyah. Berapa jawabannya Aisyah? 2, 3, 5, 7. Iya, benar. Jawabannya 2, 3, 5, 7. Good, Aisyah, benar. Oke. Berarti semakin ke sini berarti semua mulai paham ya apa itu bilangan prima. Coba kira-kira ada soal lagi nggak nih? Oh, ternyata ada masih. Tentukan bilangan prima yang lebih dari 10 dan kurang dari 20. Saya tahu. Oke, Aldo. Apa Aldo jawabannya? 11, 11, 13, 13, 17, 17. 19. Oke, sekarang kita cek. Iya, benar Aldo. Jawabannya 11, 13, 17, dan 19. Good. Nah, jadi dari semakin ke sini, ternyata anak-anak Bunda sudah mulai paham ya apa itu bilangan prima. Nah, jadi nanti boleh. Iya. Yes. Kalau bilangan di antara 50 dan 65. Berarti di antara 50 dan 65. Nanti boleh dicek. Berarti angkanya lebih dari 50 tetapi kurang dari 65. Nanti boleh dicek sendiri ya. Oke. 5 kurang dari 50. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu faktor prima. Ya. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Jadi intinya faktor prima itu ya isinya pasti bilangan prima. Kalau kalian tadi sudah paham bilangan prima itu apa, maka setelah ini pasti kalian bisa menjawab faktor prima itu seperti apa. Oke? Intinya nanti kalian tentukan dulu faktor bilangannya. Setelah itu nanti boleh menuliskan bilangan primanya. Untuk lebih mudahnya, coba kita lihat contoh seperti ini. Untuk yang pertama kali, sebelum kalian menjawab faktor prima, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan bilangan prima, menentukan faktor bilangannya terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama kalian menentukan faktor bilangannya. Boleh langsung, boleh menggunakan tabel tadi, atau mungkin kalian langsung menuliskan. Nanti kalau sudah ketemu nih faktor bilangannya, lalu boleh menuliskan bilangan primanya. Jadi langkah pertama, tentukan dulu faktor bilangannya. Kalau sudah menentukan faktor bilangannya, boleh langsung menuliskan bilangan primanya. Contohnya seperti ini. Faktor prima dari 18 adalah titik-titik. Tadi langkah pertama itu harus menentukan faktor bilangannya terlebih dahulu. Maka kita bisa membuat tabelnya. Tabelnya bisa kita buat 18 dibagi 1, 18. 18 dibagi 2, 9. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 6 itu 3. 18 dibagi 9, 2. Sampai paling akhir 18 dibagi 1. Mungkin ada anak-anak Bunda yang mengerjakannya itu lebih singkat. Mungkin sampai dengan 3 sama 6. Bunda menuliskan panjang supaya tidak ada yang tertinggal faktornya. Jadi kalau kalian menuliskan seperti ini, berarti nanti sebelahnya itu kebalikannya. Begitu ya. Oke, jadi faktor 18 itu berapa saja? Faktor 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau kalian sudah menentukan faktor bilangannya, maka sekarang tuliskan bilangan primanya. Siapa yang bisa bantu Bunda di sini? Mana bilangan primanya? Aisyah lagi, boleh Aisyah. Yang mana Aisyah? 2, 3. Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, sekarang kita cek apakah benar. Iya, benar Aisyah. Jadi faktor
prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Maka jawabannya hanya 2 dan 3. Kenapa? Karena tadi faktor prima itu berisi bilangan primanya saja. Bilangan prima dari faktor 18 itu cuma 2 dan 3. Tentunya faktor primanya dari 18 adalah 2 dan 3. Ya. Oke. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, faktor prima dari 21 adalah, siapa yang bisa bantu Bunda nih? Faktor prima dari 21 adalah berapa? Kita harus menentukan apanya dulu? Tentukan Faktornya dulu. faktornya dulu, benar. Kita harus tentukan faktornya dulu. Oke, berarti kita bisa membuat tabelnya tadi. Oke, kita bikin tabelnya dulu boleh. Sambil kalian kerjain juga boleh. 21 ya. Oke, 21 bisa dibagi 1. Hasilnya 21. Lalu 21 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 7. Lalu 21 bisa dibagi 7 lagi. Hasilnya 3. Lalu yang terakhir 21 dibagi 21. Hasilnya 1. Maka faktor dari 21, faktor dari 21 sama dengan 1, 3, 7, 21. Oke, jadi faktor prima dari 21 berapa? Faktor 37. Iya, faktor prima. Benar, Aldo. Dari 21 adalah 37. good. 3 dan 7. Ya. Nah, maka jawabannya faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Kita coba lagi ya. Coba lagi misalnya faktor prima dari 12 adalah Faktor prima dan 12. faktor prima dari 12 adalah, maka kita Karena R sama I-nya tergabung. iya, ini ada titiknya Bunda kasih nih. Tentukan dulu faktor dari 12-nya. Oke, berapa di sini? 1 ya. Hasilnya 12. Lalu dibagi berapa lagi? Pak, bisa. 2, benar. 12 bagi 2? 6. 6. Good. Berapa lagi? 3. Good. 3 kali 4. 4. Good. And then 4 kali 3. 4 kali 3. Lalu 6. 6, 2. Kali Yang terakhir 12. 12 and 1. Jadi Dari 1. ya, faktor dari Saya. ya, tunggu ya. 12 adalah 2 sama 3. 3, 4, 6, dan 12. Berarti 2 dan 3. 2 dan Iya, 3. betul. Jadi faktor primanya, dari 12 adalah ya, boleh. Boleh. 2 dan 3. 3. Good. Gitu ya. Oke. Lalu kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Bunda hapus dulu yang ini. Ya. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yang ketiga, faktorisasi prima.
Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan-bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Caranya dengan membuat terlebih dahulu pohon faktornya. Caranya dengan membuat terlebih dahulu pohon faktor. Pohon faktor itu yang seperti apa? Nanti itu yang seperti ini. Nah, Jadi ada sama aneh-anehnya. ya ada pohonnya, pohon faktornya. Nah, lalu bentuk perkaliannya itu seperti apa? Atau faktorisasi primanya itu seperti apa? Karena kan tadi faktorisasi prima itu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi bentuk faktorisasi primanya nanti dalam bentuk perkalian. Menuliskan faktorisasi primanya seperti ini. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kita akan belajar bagaimana. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana caranya membuat pohon faktor, lalu kenapa bisa 2 pangkat 2 kali 3. Ingat tadi, faktorisasi prima itu adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Maka nanti yang di sini itu pasti bilangan primanya. Ya. Maksudnya 2 itu apa? Iya, di sini kita bahas. Yang pertama, supaya lebih mudah kita buat contohnya dulu. Apa itu Venus? Venus is temannya Mars ya. Faktorisasi prima dari 12 adalah tadi caranya dengan membuat pohon faktor. Maka kita buat pohon faktornya. Pohon faktor dari 12. Kita buat 12. Awalnya kita menuliskan angka 12 dulu. Ya, lalu 12 itu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berapa bilangan prima yang paling kecil tadi? 2. Good. Maka 12-nya kita bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 12 bagi 2 hasilnya 6. Benar. Lalu 6 kita bagi lagi dimulai dari bilangan prima yang paling kecil dulu. 6 bisa di 2. Nah, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Stop sampai sini. Jadi stop. Ya, 3-nya tidak boleh lagi dibagi dengan 3. Kenapa? Karena nanti hasilnya 1. Karena nanti hasilnya 1 itu bukan bilangan prima. Ya. Oke. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Stop sampai sini. Lalu bentuk faktorisasi primanya bagaimana? Kita bisa menuliskan dulu bentuk perkaliannya dari 12 tadi. 12 tadi kan perkaliannya adalah 2. Yang dilihat adalah yang di sini, lalu yang di sini, dan angka yang paling akhir atau hasilnya. Jadi 2 dikali bentuk perkaliannya lagi 2 yang di sini. 2-nya yang pertama, ini yang pertama. Kita kalikan dengan 2 yang kedua di sebelah sini. Kali 2 lagi. Lalu kali yang paling terakhir yaitu 3. Maka sekarang tadi ada bentuknya pangkat. Kita cek di sini. Kita tulis dulu 2-nya. 2-nya ada berapa kali? 2-nya ada berapa kali? 2 kali, Bun. Iya, 2 kali, maka pangkatnya jadi 2. Lalu tinggal kita tuliskan angka sisanya, yaitu kali 3. 3. Nah, untuk lebih mudah, misalnya di sini 2. Beda, Bun. Kalau 2 kali 2 kan 4. 4 dikali 3 nanti jadi 12. Iya. Baru ini kan 2. Ini kan artinya sama nih, 2 kali 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Gitu ya.
Kalau 2 kali 2 itu sama dengan 2-nya 2 kali, artinya 2 pangkat 2. Lalu kalau 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya pangkat berapa? 3. Good, 3. Kenapa? Karena 2-nya 3 kali. Terus kalau misalnya lagi, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bagaimana? Kita tulis dulu yang angkanya kembar, yaitu 2 kan. 2-nya pangkat berapa? 2. Lalu kita punya angka 3 lagi. 3 pangkat 3. 3-nya pangkat berapa di sini? 2. Iya, 3-nya pangkat 2. Nah, begini ya. Lalu kalau misalnya 4 kali Itu 3 pangkat 2. Hah? 3 pangkat 2? Iya, karena di sini 3-nya 2 kali. Ini kan 3-nya 2 kali nih. Berarti 3-nya pangkat 2. Lalu di sini juga 2-nya 2 kali. Berarti 2 pangkat 2 juga. Oh, berarti kalau 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3. Kalau misalnya 3-nya, kalau di sini 4 kali 4 kali 4. Berarti 4-nya berapa kali, Iten? Berarti 4 pangkat 4 itu berarti. Loh, enggak dong. 4-nya ada berapa kali di sini? Enggak. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 4 pangkat? Berarti 4 pangkat 3. Ya, gitu ya. Lalu kalau misalnya 5 kali 5. Berarti 5 pangkat berapa? 5-nya cuma 2. Berarti 5 pangkat 2. Itulah. Tuh ya. Oh, I see. Yes, you see ya. Karena di see. sini, karena 12 itu, I untuk see. perkaliannya itu 2 kali 2 Fusion. kali 3, maka kita tuliskan 2 kali 2 kali 3. Lalu See. 2-nya itu berapa kali? 2-nya 2 kali. Baru sisanya 3. Maka faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ya, nanti hasilnya dalam bentuk pangkat. Kalian boleh Enamnya enggak? enggak. Yang dilihat itu adalah angka yang paling ujung sini, yang bulatan yang ini. Lalu juga yang ini. Lalu hasilnya yang paling akhir. Karena kan tadi faktorisasi prima itu adalah menyatakan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. 6 bilangan prima bukan, Ethan? Nanti yang 200 itu juga kayak gitu. Iya. 6 bukan bilangan prima. Iya, 6 bukan bilangan prima, jadi tidak dimasukkan dalam sini. Yang dituliskan itu yang hanya bilangan primanya saja. Seperti 2, lalu 2 lagi dan 3. Karena 2-nya ada 2, berarti 2-nya pangkat 2. Lalu dikalikan dengan paling akhir di sini 3. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya yang paling bawah tadi 2 pangkat 2 kali 3. Oke. Kalau misalnya lagi, contoh lagi misalnya, ini ada contoh nggak ya? Oh, ada contoh nih. Contoh lagi misalnya faktorisasi prima dari 40 adalah, kita bikin dulu pohon faktornya. Kita bikin dulu Iya, itu pohonnya ada yang orangnya pegang. Kenapa? Itu orangnya pegang pohon. Enggak dong, beda. Pohon faktor. Pohon faktor itu artinya pohon yang isinya ada faktor-faktor angka. 40 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kalau kayak pohon biasa bertumbuh, ada tumbuh 40 bagi berapa? karena Bagi berapa nih? Bagi berapa? Bagi 2. 40 bagi 2 hasilnya adalah 20. Lalu 20 kita bagi lagi. Bisa bagi berapa lagi di sini? Bagi berapa lagi Sanjaya? Bisa dibagi berapa? Bilang 2 lagi. Iya, benar 2 lagi, benar. 20 bagi 2 hasilnya 10. Lalu 10 bisa dibagi berapa lagi? Juli? 2. 10-nya dibagi berapa Juli?
Juli. Bagi berapa, Jul? Sudah pusing ini. Sudah pusing. 10 Ini aja dibagi. 10 apa? Bagi 2. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Ya, 5-nya jangan dibagi lagi. Nanti kalau kalian bagi lagi dengan 5, hasilnya 1. 1 bukan faktor prima. Atau bilangan prima. Jadi, cukup 5 saja. Cukup sampai dengan sini. Ya, udah cukup sampai sini saja. Berarti 2/3 dikali 5. Good, benar. Jadi faktorisasi primanya bagaimana? Kalian boleh menuliskan seperti ini dulu. 40 sama dengan Kapan 2. selesai? Udah. Bentar lagi. 2 kali 2 kali 2 Kepala saya kan meledak. Ya ampun, kepalanya mau meledak. Kita apa lagi? meledak, Bun. Terus 2-nya pangkat Nggak bilang kayak gitu. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. Baru dikali 2 dengan kali 2, 2. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 2 pangkat 5. 3 kali 5. Kenapa, coy? Terus yang nangis. Oke. I'm alone this. Ini kamar. Aku alone sendiri. Oke? Oke. Mau contoh lagi? Oke, misalnya kasih contoh lagi deh. Misalnya yang paling gampang aja. 6. Tentukan faktorisasi prima dari 6. Faktorisasi prima dari 6. Faktorisasi 2. prima dari 2. Nah, berarti 6-nya bagi 2 dulu kan? Hasilnya 3. 3. Oke, berarti 6 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. ya. Dah, ada pangkat karena 2 sama 3-nya cuma ada 1 kali, berarti faktorisasi prima dari 16 itu adalah langsung kita bisa tuliskan semua. 2 kali 3. Dah, gitu aja. Gampang ya? Ya, oke. Bunda hapus dulu. Nah, oke nih. Coba kalian lengkapi bilangan-bilangan yang kosong ini. 120 kita bisa bagi berapa? Bagi berapa? 5. Yang paling bilangan prima yang paling kecil dulu. Selalu diawali dengan itu dulu. Kalau bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan bagi 2 dulu. Ya. 60. Good, 60. Lalu 60 masih bisa kita bagi 2. Sabun. 2. Bagi 2. Hasilnya? 2. Aspar sudah pun. 3. 30. Baru kita bisa bagi berapa lagi? 15. Sebelum 15. Angka yang 2. paling kecil dulu. Ya. Bagi 2 berapa? 3. 15 kan? Baru 15 bisa dibagi berapa? 3. 3. Udah tahu. 15 bagi 3 5. Ya. Dah stop sampai sini. Berarti Boleh pulang kah? Berarti boleh pulang. 120 itu sama dengan Kalau 200 kali 2 cepat pun tangan saya mulai kali bergerak. 3 kali 5. Maka 2-nya ada berapa kali? Tutup kamera saya dulu. Iya, ada di 3. Lalu tinggal kita kali dengan 3 dan 5. Jadi faktorisasi prima Aku bilang apa-apa. dari 120 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Dan sampai sini. Ya. Oke, coba kita cek.
Masih ada lagi nggak ya slide-nya? 200 Bunda. Kalau 200, kalian harus mengerjakan sendiri. Nanti kalau Bunda kasih tahu, ada jawabannya. Pulang Ya. Oke. Wah, ternyata sudah habis. Nih ada a picture. Yes, sir. Ya, a picture is worth than Finally. ya, finally. 1,000 word itu bukannya 1000 kata. Iya, jadi Bon, Bon, ya. Bon. Oke. Penting tree kah? Yes. $1 untuk satu tree. Oh my Tree itu god. Bisa jadi. Bisa jadi. $1 $1 for 3 $1 untuk tree. ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? $1 untuk 1 juta pohon. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai Saya sini? ingin menanya kapan kelas ini selesai. Sebentar lagi. 3 menit lagi kan? Nah, Kan setengah 12 selesainya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Bunda akan mencoba menjawabnya. Ada yang ditanyakan? Jadi tadi kita sudah belajar berapa pokok bahasan? Ada berapa tadi pokok bahasannya? Ada? 3. Ada 3. Yang pertama apa Isya? Prima. Pak, ya, bilangan prima. Lalu yang Bilangan kedua, kaki. Faktor prima. faktor prima. Yang terakhir tadi? Faktorisasi prima. Ya, jadi ada faktorisasi prima. Ada 3 materi. Tadi yang pertama bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Jadi kalau bilangan prima tadi pasti terdiri berapa faktor? 2. Ya, 2. Apa saja faktornya itu? 1 dan kiri. Iya, 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, lalu faktor prima. Bagaimana cara menentukan faktor prima tadi? Caranya ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama, membuat dulu atau menentukan dulu faktor bilangan. Tabel. Ya, kalau sudah menentukan faktor bilangannya, baru kita bisa menuliskan bilangan primanya. Lalu, faktorisasi prima. Kita harus buat apa dulu tadi? Pohon matematik. Pohon faktor. Pohon faktor. Ya. Kalau sudah menentukan pohon faktor, maka kita harus faktorisasi prima tadi kan adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan bilangan prima. Berarti nanti isi perkaliannya itu adalah bilangan prima. Contoh tadi seperti 120. 120 tadi kan 2-nya ada 3 kali. Berarti 2. Jadi dibilang 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya, maka nanti hasilnya adalah bilangan prima juga sudah. Jadi kalau misalnya tadi tuh paling akhir kan jawabannya 5 dari 120. 5-nya nggak boleh dibagi lagi dengan 5 karena nanti hasilnya jadi bukan bilangan prima karena 1 bukan bilangan prima. Lalu mulailah membagi dalam bentuk faktorisasi prima itu dimulai dari angka 2 dulu. Kalau sudah tidak bisa dibagi 2, baru dibagi dengan 3. Dan seterusnya. Paham ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti Bunda tanya nih. Enggak. Yang saya ingin pertanyakan adalah selesai kelasnya sudah habis. 1 minute again ya. Ada yang mau ditanyakan? Rachel? Ada yang mau ditanyakan Rachel? Enggak ada. Dimas? Mau bertanya Dimas? Enggak juga. Maybe is Aisyah? No question Aisyah? There's no question. Rama, ada pertanyaan Rama? Tidak ada. Aldo ada pertanyaan? Aiko ada pertanyaan Aiko? Yang kelaparan. Itu bilangan prima enggak? Sebentar. Iya, kenapa Aiko? 1 itu bilangan prima atau bukan, Bun? Bukan. Kenapa? Karena 1 itu faktornya cuma 1. Ya 1 aja. Jadi 1 bukan bilangan prima. 5.000. Kenapa? Karena 1 cuma dibagi 1. Ya udah 1 itu doang. Jadi bukan 2 kali 2 Ya? zoom 2 sama Oke, Iko? 2 menjadi Ada 200. pertanyaannya Iko?
Gak ada. Ada yang mau bertanya lagi? Maybe Kenzo? Any question Kenzo? There's no? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi nanti kalian boleh mengerjakan tugas yang sudah Bunda berikan di Google Classroom. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan benar dan Belum boleh, ini harusnya berdoa dulu. ya. Kenapa Sanjay ya? Liv habis berdoa dulu kan? Iya, berdoa dulu. Jadi sampai sini pembahasan kita. Maka tadi yang pimpin doa adalah siapa tadi ya? Pimpin doa penutup siapa? Kenzo. Oke. Laki-laki kan. Kenzo kan tadi atau Sanjaya? Sanjaya ya? Oh iya Sanjaya. Sanjaya boleh pimpin doa penutupnya? Halo. Boleh dimulai Sanjaya. Yang lain? Boleh. Ini kah? Gak usah pakai artinya juga gak apa-apa. Arahang sama sang Buddha Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi Swakato Bagawantang Damo Daman Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangga Namami. Wisata bantu sukita, semoga makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, cukup sekian. Akhirnya. Ini Bye-bye. tutup. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bye-bye. Oh iya, promosi. Jangan lupa tonton apanya? Apa Aldo? Like. Oh, live streaming dengan Aldo di Science Club. Bunda, Iya. ini sudah kelaparan kan? Tambah ini. Ya, ya ampun enak banget. KFC. Oh my god, itu beneran ayamnya? Iya. Astaga, kirim ke sini dong. Bunda mau tangkap, Nih. Bunda mau tangkap apa? Mau tangkap? Yuk, dah. Aduh, iya, enak ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Bunda mau tanya nih, susah nggak sih kemarin soal PTS-nya? Susah juga. Enggak. Kan semuanya buku yang kalian pelajari atau soal-soal yang Bunda kasih semua kan? Bunda, Ya kan? kemarin punya apa tuh yang isian ini kan biasa cuma 2-3 kalimat. Ini bahkan bisa sampai kayak uraian panjangnya. Oh, itu soal apa? Isian punya. Oh, isiannya matematika. Oh ya? Oh my god. Ya. Kayak uraian. Sama kayak uraian. Ya. Bener. Jadi, ada yang susah nggak sih? Soal yang bagian mana? Apakah bagian penyederhanaannya? Yang Atau- faktor apa tuh yang panjang-panjang itu nomor itu yang susah kali apa itu-itunya. Yang itu? Yang mana? Belum ada faktor. Itu-itunya apa? Bentar. Yang kelipatan kayak gini. Oh iya, itu nanti tidak apa? Itu nanti mungkin pas PAS ya keluar soal seperti itu. Jadi AS. iya, waktu PAS kan nanti akan keluar ini kan, faktor prima, faktorisasi prima, kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan. Tuh. Makanya nanti untuk yang ya. Bisa nggak gambar kayak gini? Oh my god, I love that. I love this, I love you. Oh salah. Saya suka gambarnya. Ada banyak gambar-gambaranku. Oh ya? Kemudian ada yang mau dicurhatkan mungkin Bunda. Kenapa saya salah di sini Bunda? Kenapa itu susah banget Bunda? Bunda, saya mau curhat. Ya kenapa curhat? Ya deh, curhat dong. Kenapa matematika harus ada di dunia ini? Padahal matematika itu sangat